Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Surat At-Taubah ayat 103. Pemirsa kajianmu yang berbahagia, dalam surat At-Taubah ayat 103 tadi, Allah memerintahkan supaya kita mengambil zakat dari umat Islam sebagai penyuci bagi mereka dan juga sebagai mensucikan harta dan diri mereka, juga membersihkan harta dan jiwa mereka. Pemirsa yang berbahagia, pengetahuan tentang zakat sebagai rukun Islam, bahkan pemahamannya di dalam Al-Quran yang sering kita baca, perintah berurutan antara sholat dengan zakat, itu sudah sangat dipahami oleh umat Islam. Tetapi dalam kenyataannya, di antara 5 rukun Islam yang ada, zakat itu merupakan rukun Islam yang paling menderita. Mengapa saya katakan paling menderita? Karena sangat sedikit atau belum banyak yang punya kepedulian untuk mentaatinya. Bahkan secara ekonomi, para ahli sudah menghitung, seandainya zakat umat Islam itu terkumpul, banyak hal yang bisa dilakukan untuk kemajuan umat Islam. Tetapi ternyata itu masih ada dalam angka dan belum ada di dalam kenyataan. Dulu ketika Profesor Dr. Amin Rais menggelindingkan gagasan tentang zakat profesi, itu banyak yang menentang. Karena memang di dalam kitab fikih tidak ditemukan tentang zakat profesi itu. Boleh jadi tentang zakat profesi di dalam kitab fikih memang tidak ditemukan. Tetapi secara moral sangat sulit dipahami orang-orang profesional yang mudah mendapatkan penghasilan tetapi tidak dibebani zakat, dibandingkan dengan petani yang kerjanya tidak sederhana tetapi mereka dibebani zakat. Jadi ada yang mengatakan secara fikih mungkin Pak Amin salah, tetapi secara akhlak itu sangat berjasa. Maka pada waktu itu beliau mengatakan ada 2 faktor yang menyebabkan zakat belum terkumpul dengan seharusnya. Yang pertama, karena lemahnya kesadaran umat. Yang kedua, karena belum adanya lembaga pengumpul zakat yang terpercaya. Nah, jamaah sekalian yang saya hormati, sekarang di Muhammadiyah sudah memiliki lembaga yang terpercaya, namanya Lazismu. Nah, kalau sudah ada Lazismu kok belum membayarkan zakat, berarti boleh jadi kesadarannya belum tumbuh. Kalau umat Islam, lebih-lebih warga Muhammadiyah belum percaya kepada Lazismu, terus mau bagaimana lagi yang harus kita lakukan? Jadi kita sudah ikhtiar untuk mendirikan lembaga yang kredibel untuk menampung dan menyalurkan zakat. Kalau belum juga membayar zakat, maka pimpinan persyarikatan tentu saja sudah tidak salah lagi. Nah, tinggal
kita perlu meningkatkan kesadaran umat agar senantiasa membayar zakat. Sesungguhnya kita tidak perlu rumit-rumit ya. Saya sering ditanya bagaimana cara menjalankannya zakat itu. Nah, saya gampang saja. Sejak awal dulu punya komitmen bahwa berapapun penghasilan yang kita terima, kita sisihkan 2,5% dari penghasilan itu. Nanti ketika belum ada lazismu, dana yang terkumpul itu kita berikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, bisa fakir miskin dan lain-lain, itu kita berikan ke sana. Tetapi setelah ada lazismu, tentu saya kemudian menyerahkan pengumpulan 2,5% atau lebih dari pendapatan atau penghasilan itu, setelah agak pantas kita serahkan kepada lazismu. Jamaah yang berbahagia, kalau kita mengkonversi ya penghasilan kita dengan zakat pertanian itu, maka beras seharga katakanlah Rp15.000 per kilogram, kalau dikalikan 563 kilogram itu ketemunya Rp8.445.000. Kalau panen padi itu ya 4 bulan 1 kali. Maka kalau kita menghitung pendapatan bulanan, ya 8.445 itu dibagi 4. Nah, sehingga orang yang punya pendapatan 2 juta lebih sedikit, itu menurut kami berdasarkan konversi dengan zakat pertanian sudah seharusnya membayar zakat. Soal berapa persentasenya itu sesungguhnya ditanyakan kepada dirinya masing-masing. Jadi zakat itu kan paling sedikit 2,5%, bisa 5%, bisa 10%, bahkan bisa 20%. Kelasnya rikas itu. Jadi jamaah yang berbahagia, tidak usah rumit-rumit, tanyakan pada diri sendiri, beraninya berapa persen. Bahkan 2,5% itu, saya sering mengatakan itu hanya batas kemeditan seseorang. Jadi kalau orang belum berani mengeluarkan 2,5%, berarti dia masih termasuk orang yang bakhil, orang yang medit. Jamaah yang saya muliakan, oleh karena itu saya mengajak kepada jamaah sekalian, mari kita tunaikan zakat kita dan serahkan melalui lazismu, bukan diserahkan sendiri kepada orang yang berhak menerima zakat. Karena apa? Akan mendapatkan keuntungan lebih besar ketika zakat itu diserahkan kepada lazismu. Secara pribadi, panjenengan tentu lebih tulus, lebih ikhlas, tidak akan tercemar oleh potensi riya kalau diserahkan kepada lazismu. Tapi kalau diserahkan sendiri kepada orang yang berhak menerima zakat, potensi pamer, potensi riya itu akan ada seberapapun. Mungkin saat memberikan itu tidak riya, tapi pada saat tertentu karena disanjung-sanjung oleh yang menerima, itu bisa muncul riya itu. Nah, oleh karena itu keuntungannya kalau diserahkan lazismu itu bagi yang membayar zakat itu lebih ikhlas. Kalau lebih ikhlas, insya Allah pahalanya lebih nyata. Nah, kemudian yang kedua, dari sisi pentasarufan, pembagian itu akan lebih terarah. Karena lazismu akan melihat potensi yang perlu diberi oleh lazismu itu mana saja dari 8 asnaf itu. Jadi lebih terarah, lebih teratur, juga lebih terukur. Karena setiap pentasarufan zakat itu pasti dimusyawarahkan di antara pengurus
dengan menghadirkan masukan-masukan dari umat, termasuk dari muzaki. Masukan, boleh jadi muzaki itu memberi masukan kepada lazismu bahwa tetangganya ada orang miskin atau fakir yang memerlukan bantuan dana zakat. Itu bisa mengusulkan dan bahkan bisa menerima lebih banyak dari zakat yang Anda setorkan ke lazismu. Sehingga sekali lagi, mari jamaah sekalian, kita gerakkan, kita tanamkan dalam diri kita itu belajar untuk membayar zakat. 2,5% itu tidak banyak. Kalau Anda memiliki 1 juta, itu hanya Rp25.000. Itu tidak banyak. Nah, oleh karena itu penting agar umat itu selamat, kemudian kemajuan umat juga menemukan titik terang, maka salah satu caranya adalah menguatkan kesadaran kita untuk membayar zakat pada diri kita masing-masing, kemudian diserahkan kepada lazismu. Islam itu agama yang sangat mendorong kita menjadi orang yang dermawan, punya kepedulian terhadap orang lain. Dalam salah satu buku yang sangat bagus, itu ada 6 keutamaan orang yang dermawan itu. Yang pertama, orang yang dermawan akan memperoleh lebih banyak daripada yang dikeluarkan. Ini dalam Al-Quran sangat jelas. Orang sedekah itu dia akan mendapatkan 700 kali lipat. Itu dalam surat Al-Baqarah. Kalau tawaran yang seperti ini kita tidak tergiur, terus kurang apa lagi. Kemudian yang kedua, orang yang dermawan itu rasa aman hidupnya akan meningkat. Karena orang yang dermawan berarti orang yang sudah tidak takut kehilangan. Sesungguhnya kita itu kan tidak kehilangan. Karena rezeki, harta yang sampai kepada kita itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yang memberikan amanah itu menghendaki, tentu kita mengikuti apa kehendak yang memberi amanah. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat bagi kita itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mau mengeluarkan, berarti tidak menuruti kehendak Allah yang memberi amanah kepada kita atas harta itu. Dan orang kalau sudah tidak takut kehilangan, maka hidupnya akan penuh makna. Ketentraman hidupnya akan terwujud dalam dirinya. Tapi kalau masih takut, ya akan sulit hidupnya menjadi aman dan tentram. Kemudian yang ketiga, orang yang memberi itu dia akan bahagia. Jadi orang berbahagia ketika bisa memberi. Maka yang keempat kemudian, kata dokter, orang yang bahagia itu imunitasnya tinggi. Jadi daya tahan tubuhnya itu tinggi. Kalau orang daya tahan tubuhnya tinggi, maka kesehatannya akan terpelihara. Jikapun sakit, dia akan cepat sembuh. Itu kalau orang bahagia. Maka kemudian yang kelima, menurunkan kolesterol, kata dokter. Itu orang yang dermawan. Jadi, menguatkan jantung, kemudian menurunkan stres. Itu orang yang dermawan. Yang keenam, orang yang dermawan itu silaturahimnya akan menjadi baik. Artinya jaringannya menjadi kuat. Maka jamaah sekalian yang berbahagia, kalau kita ingin sehat, maka hiduplah bahagia. Supaya kita bahagia, jadilah orang yang dermawan. Syarat untuk dermawan itu apa? Kita hidup sederhana. Nah, hidup sederhana itu apa? Hidup sederhana itu adalah mencari rezeki yang halal dan terhormat.
kemudian digunakan untuk mencukupi kebutuhan, bukan menuruti keinginan. Kebutuhan hidup manusia hanya dua, bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Nah, insya Allah kalau itu dilakukan, maka kita hidupnya akan bahagia, juga akan selamat di hari akhirat. Rasulullah SAW bersabda, ketika ada seorang laki-laki datang dan bertanya kepada beliau, ayul islami khair? Qala tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, gitu. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, Islam yang paling baik itu seperti apa, Kanjeng Nabi? Lalu Nabi mengatakan, Islam yang paling baik itu adalah orang yang memberi makan, orang yang membutuhkan makanan. Kemudian yang kedua, mengucapkan salam kepada orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Jamaah yang berbahagia, memberi makan itu artinya memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Wujudnya tidak selalu berbentuk makanan. Jadi memberi apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Kita menolong itu kata Nabi. Dan itu adalah dermawan. Nah, kedermawanan itu tentu latihannya dari zakat itu, karena zakat itu kewajiban. Kalau orang itu sudah membayar zakat, insya Allah dermawan yang tidak kewajiban itu akan mudah dilaksanakan, mudah dilakukan. Maka saya mengajak betul bahwa zakat itu kita usahakan bisa ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian kata Nabi yang kedua adalah mengucapkan salam, baik kepada orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Kelihatannya hanya mengucapkan salam saja, tetapi hanya orang yang hubungannya sedang baik-baik saja itu yang bisa mengucapkan salam ketika ada perjumpaan. Kalau Anda sedang tidak berkenan dengan saya, kemudian berjumpa dengan saya, kan sulit untuk mengucapkan salam. Jadi kalimat sederhana, tetapi muatannya sangat luar biasa. Perintahnya hanya mengucapkan salam, tapi hakikatnya adalah menjaga hubungan antara sesama kita agar senantiasa dalam keadaan baik-baik saja, sehingga sangat memungkinkan untuk mengucapkan salam. Jamaah kajianmu yang saya hormati, terakhir saya sampaikan bahwa Ibnu Hatim mengatakan, ajwadul jaudi man jada bi malihi wa sona nafsahu an mali ghairihi wa man jada sada kama anna man bakhila rozal. Orang yang paling dermawan adalah orang yang memberikan hartanya dengan senang hati dan menjaga dirinya dari harta orang lain. Barang siapa yang dermawan, dia akan berkuasa, dan barang siapa yang bakhil, dia akan hina. Jadi jamaah sekalian yang saya hormati, mari kita tunaikan kewajiban-kewajiban kita terkait dengan sikap dermawan. Kalau kedermawanan itu tidak hanya persoalan harta, tapi juga persoalan tenaga, persoalan pikiran, dan lain-lain. Itu kedermawanan ada di situ. Tetapi zakat itu menyangkut dengan soal harta. Maka yang hartanya sudah mencapai nisab, yang tadi kalau saya konversikan dengan zakat pertanian, itu pendapatan sekitar 2 juta per bulan, itu harusnya sudah membayar zakat. Jika belum mencapai, boleh mulai dengan belajar zakat. Belajar zakat itu ya tadi, setiap pendapatan yang kita terima sisihkan 2,5%. Nanti kalau sudah agak pantas baru diserahkan kepada
lazismu di tempat yang paling dekat. Insya Allah dengan membayar zakat, hidup kita akan lebih suci. Bukan hanya hartanya yang suci, tapi jiwanya juga lebih suci. Kalau jiwanya lebih suci, hidupnya akan lebih tentram. Kalau hidupnya lebih tentram, maka kita akan bahagia. Kalau bahagia, maka kita akan sehat. Jadi kunci sehat dimulai dari sikap kedermawanan kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.